fungsinya, tentunya tumbuhan tersebut tidak akan melakukan fungsinya dengan maksimal tanpa kita menerapkan hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan tersebut. Kalian tidak akan bisa menghirup udara atau oksigen yang kita manfaatkan untuk bernafas jika kita tidak ada tumbuhan. Maka dari itu, hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan ini sangat penting sekali. Nah, kegiatan apa saja ya yang menunjukkan bahwa kita sudah melakukan hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan? Nah, yang pertama ini kita akan belajar mengenai hak terhadap tumbuhan. Nah, hak yang pertama kita terhadap tumbuhan adalah hak untuk memperoleh oksigen. Sebagaimana yang telah kalian ketahui bahwa tumbuhan adalah penghasil oksigen terbesar baik untuk manusia maupun tumbuhan. Nah, yang kedua adalah hak untuk berteduh di bawah tumbuhan. Nah, boleh ya kalian berteduh ketika terik sangat panas. Ini merupakan salah satu hak kita terhadap tumbuhan. Nah, berikutnya hak kita adalah hak untuk menikmati hasil panen. Nah, hak kita untuk menikmati hasil panen ini tidak ada yang bisa untuk melarangnya, karena setiap manusia berhak untuk memanfaatkan hasil panen dari tanaman yang sudah ditanam. Nah, hak berikutnya adalah hak untuk mengolah tumbuhan atau memanfaatkan tumbuhan tersebut untuk berbagai macam olahan. Misalnya, untuk digunakan sebagai perabot rumah tangga seperti meja, kursi, lemari, dan lainnya. Nah, setelah kita tahu hak kita terhadap tumbuhan, kita juga harus tahu kewajiban apa yang harus kita lakukan terhadap tumbuhan. Nah, yang pertama, kewajiban kita adalah menanam tumbuhan. Nah, jika kita ingin memperoleh oksigen, maka kewajiban kita harus menanam tumbuhan agar terdapat oksigen yang dapat dihasilkan oleh tumbuhan tersebut. Nah, jika jumlah tanaman semakin berkurang, maka jumlah oksigen juga akan semakin berkurang. Nah, selanjutnya kewajiban kita terhadap tumbuhan adalah merawat dan memelihara tumbuhan. Baik kita merawat dengan cara menyiram, memberikan pupuk, membersihkan media tanam, dan banyak sekali yang bisa kita lakukan dalam hal perawatan dan pemeliharaan tumbuhan. Jika kita tidak rutin merawat, maka kita tidak dapat menikmati hasil panen dari tumbuhan tersebut. Jadi kita tidak bisa memanfaatkan hasil untuk diolah menjadi makanan ataupun diolah menjadi sesuatu yang dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Selanjutnya, kewajiban kita terhadap tumbuhan diantaranya adalah kita harus menghemat kertas. Kenapa kita harus menghemat kertas? Karena kertas ini diolah dari pohon. Nah, kenapa kita harus menghemat? Agar tidak banyak pohon yang ditebang. Nah, jadi seperti itu. Jika kalian boros terhadap kertas, maka secara tidak sadar kita juga sudah banyak mengurangi pohon-pohon yang ada di bumi kita ini. Nah, jika kita sudah melakukan hak kita, maka kita harus melakukan kewajiban kita juga ya, Nada Hebat. Nah, Nada Hebat, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Miss Tami, ternyata begitu banyak ya kegiatan yang dapat kita lakukan untuk memenuhi hak dan kewajiban kita
sudah kalian lihat tadi ya. Ananda Hebat, pada muatan ekspedisi kali ini kita akan membuat sebuah karya seni, yaitu kita akan membuat kolase. Nah, kolase adalah salah satu jenis karya seni yang dapat kita buat dengan cara menempelkan suatu bahan pada sebuah media. Bahan dan media yang kita gunakan ini bisa bermacam-macam. Nah, seperti apa ya? Nah, berikut penjelasan dari Miss Hafsah. Ananda Hebat, tahukah kalian bahwa ranting dan daun-daun yang sudah kering dapat kita manfaatkan untuk membuat karya seni? Nah, apa ya nama karya seni itu? Ya, benar sekali, karya seni itu disebut kolase. Kolase adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada media ke dalam satu komposisi yang serasi sehingga menjadi karya baru. Nah, bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat kolase sangat banyak ya. Di antaranya adalah kertas bekas, daun-daun kering, ranting, dan bunga kering. Sedangkan media yang dapat kita gunakan untuk menempel di antaranya ada kertas dan papan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kolase di antaranya: 1. Pilihlah bahan alam yang mudah didapat. 2. Tentukan tema kolase yang akan kita buat. 3. Potonglah bahan sesuai kebutuhan, kemudian tempelkan pada media dengan rapi. Nah, Ananda Hebat, ini adalah salah satu contoh kolase yang sudah Miss buat. Miss membuat contoh kolase hewan lebah dari bahan-bahan alam daun dan bunga. Nah, kalian silahkan boleh membuat kolase dari bahan alami lainnya dan dengan bentuk yang bebas ya. Selamat mengerjakan Ananda Hebat. Salam Anandaku. Nah, pada muatan IPS kali ini kita akan membahas mengenai kenampakan alam dan pemanfaatannya. Nah, di negara kita Indonesia sangat terkenal dengan julukan negara kepulauan. Kenapa? Karena Indonesia mempunyai banyak sekali pulau, mulai dari pulau-pulau besar sampai pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia. Nah, selain itu Indonesia juga mempunyai penampakan alam yang berbeda-beda, mulai dari dataran tinggi, kemudian ada dataran rendah, ada daerah pantai. Nah, tentunya dengan 3 daerah ini masing-masing mempunyai karakter serta ciri khas dari masing-masing daerah ini. Nah, sekarang kita akan mengenal lebih jauh mengenai 3 daerah ini, yaitu dataran tinggi, dataran rendah, serta daerah pantai, serta pemanfaatan dari penampakan alam ini. Kenampakan alam dan pemanfaatannya. Kenampakan alam adalah segala sesuatu di alam yang merupakan hasil dari peristiwa alam. Indonesia memiliki berbagai bentuk penampakan alam, mulai dari daratan hingga perairan. Nah, apa saja kenampakan alam yang ada di Indonesia? Ayo simak penjelasan berikut ini. Pertama, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, peternakan, dan tempat rekreasi. Pendudukan di dataran tinggi biasanya memiliki mata pencarian sebagai petani dan peternak. Perkebunan teh.
Perkebunan teh banyak terdapat di dataran tinggi karena suhunya cocok untuk pertumbuhan teh. Kedua, dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Lahan pada dataran rendah banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Hasil pertanian di dataran rendah diantaranya adalah padi. Pertanian padi termasuk cocok pemanfaatannya di dataran rendah. Selanjutnya ada tanaman tebu. Tanaman tebu juga banyak ditemukan di dataran rendah yang dapat dimanfaatkan untuk produksi gula. Ketiga ada kelapa sawit. Kelapa sawit juga banyak kita temukan di dataran rendah yang banyak kita manfaatkan untuk minyak kelapa sawit. Selain hasil pertanian, dataran rendah juga terdapat hasil peternakan, diantaranya kambing dan ikan lele. Nah, mata pencarian penduduk di dataran rendah diantaranya ada yang menjadi petani, peternak, dan ada juga yang menjadi pegawai perusahaan. Ketiga, ada pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir. Banyak sekali pantai yang bisa kita temukan di Indonesia ya. Nah, berikut ini beberapa contoh pemanfaatan penampakan alam di pantai. Pertama ada budidaya ikan laut, udang, cumi-cumi, dan rumput laut. Selanjutnya, daerah pantai juga banyak dimanfaatkan sebagai pertanian garam. Banyak sekali warga sekitar pantai yang memanfaatkannya untuk membuat garam. Nah, mata pencarian penduduk di dataran pantai ada yang menjadi nelayan, peternak ikan, petani kelapa, petani garam. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri sumber daya alam. Salah satu contoh sumber daya alam adalah tanaman. Tanaman ada yang bisa tumbuh di dataran tinggi dan ada juga yang tumbuh dengan baik di dataran rendah. Nah, apa saja ya? Berikut contoh tanaman yang dapat kita jumpai di dataran tinggi dan dataran rendah. Pertama ada padi. Tanaman padi dapat tumbuh di dataran tinggi dan rendah di daerah yang beriklim tropis seperti di Indonesia ini. Tanah yang cocok untuk tanaman padi adalah tanah yang mengandung banyak humus dan pengairan yang cukup. Pada awal masa tanam, tanaman padi harus digenangi oleh air. Tanaman padi harus ditanam di lahan terbuka karena membutuhkan banyak cahaya matahari. Padi juga dapat ditanam di daerah yang miring atau lereng. Sawah bertingkat yang terdapat di lereng disebut sengkeden atau terasering. Jenis tanaman kedua adalah teh. Tanaman teh tumbuh di daerah tropis dan subtropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Nah, tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang mengandung humus. Tapi berbeda dengan padi, teh tidak memerlukan banyak air saat awal tanam. Nah, semakin tinggi daerah penanaman teh, semakin tinggi pula kualitas teh yang dihasilkan.